Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Pernahkah kamu merasakan sesuatu tanpa bisa dijelaskan oleh logika? Misalnya, kamu tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, atau kamu merasa tenang di suatu tempat tanpa tahu kenapa. Itu bukan kebetulan. Dalam kepercayaan dan falsafah kejawen, pengalaman seperti itu disebut sebagai bagian dari ilmu rasa. Ilmu rasa bukan hanya tentang perasaan biasa. Ini adalah ilmu yang sangat dalam, yang menjadi jembatan antara manusia dengan alam semesta, antara jiwa dengan kehendak ilahi. Bagi para leluhur Jawa, ilmu rasa bukan sekadar intuisi, tapi kunci utama untuk memahami hidup, membaca tanda alam, dan menyatu dengan kehendak Tuhan. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam, apa itu ilmu rasa dalam kejawen, bagaimana cara mengasahnya, apa kaitannya dengan energi semesta dan kehendak Tuhan, dan bagaimana ilmu ini bisa membantu hidup kita jadi lebih selaras, lebih tenang, dan lebih bermakna. Ilmu rasa adalah ilmu yang bersumber dari rasa sejati, bukan sekadar perasaan lahiriah. Dalam kejawen, manusia tidak hanya terdiri dari raga dan pikiran, tapi juga jiwa yang punya rasa. Rasa ini bukan sekadar emosi. Ia adalah bagian terdalam dari kesadaran. Ia merasakan energi, menangkap sinyal, membaca tanda alam, dan bisa membedakan mana yang selaras dan mana yang tidak. Bahkan sebelum pikiran menyadarinya. Rasa itu sejati dan lebih jelas dibandingkan kata-kata atau penjelasan logika. Ilmu rasa punya 3 dimensi utama. Rasa pribadi atau batin, yaitu kesadaran akan diri sendiri dan kondisi batin. Rasa sosial adalah kemampuan untuk merasakan energi orang lain, niat tersembunyi, atau getaran emosi lingkungan. Rasa kosmik adalah kemampuan untuk membaca dan menyatu dengan alam semesta. Mengenali kehendak Tuhan melalui tanda-tanda yang halus. Dalam filsafat kejawen, manusia yang mampu mengolah rasa hingga jernih akan mampu melihat kenyataan sejati, bukan hanya realitas fisik. Ilmu rasa tidak datang tiba-tiba. Ia perlu diasah melalui laku batin dan kedisiplinan spiritual. Berikut beberapa cara leluhur Jawa melatih rasa, yaitu dengan tapa, tirakat, dan laku diam. Tapa bisu, diam secara lahir dan batin untuk mendengar suara dalam diri. Dengan diam, kita berhenti dari kebisingan dunia dan mulai mendengar suara Tuhan melalui rasa. Tirakat adalah mengurangi kesenangan duniawi agar batin lebih peka. Puasa, begadang untuk meditasi, dan hidup sederhana adalah bagian dari tirakat. Duduk di alam terbuka, merenung di pinggir sungai, di bawah pohon, atau di tengah sawah. Alam adalah guru besar. Saat rasa sudah jernih, semilir angin pun bisa menjadi wahyu. Suara burung bisa menjadi peringatan. Cahaya senja bisa memberi petunjuk batin. Rasa tidak akan jernih jika hati masih kotor oleh iri, marah, dendam, atau ambisi. Leluhur Jawa mengajarkan nalembana rasa.
yaitu melembutkan rasa agar bisa menangkap sinyal-sinyal ilahi yang halus. Dalam kejawen, semesta bukan benda mati. Ia hidup, ia sadar, ia memancarkan energi, dan semua yang hidup terhubung dalam kesatuan besar yang disebut Sangkan Paraning Dumadi. Asal dan tujuan semua ciptaan. Ilmu rasa membantu manusia untuk merasakan kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Mengenali energi tempat. Mana yang baik untuk tinggal, mana yang tidak. Merasakan kondisi batin orang lain tanpa mereka bicara. Menyadari kehendak semesta lewat intuisi dan pertanda. Seorang yang ilmunya hanya mengandalkan logika akan banyak keliru menilai. Tapi seorang yang mengasah rasa bisa melihat jauh ke dalam dan tahu kebenaran meskipun tidak terlihat secara kasat mata. Saudaraku, ilmu rasa adalah warisan besar dari leluhur kita. Di tengah dunia modern yang serba cepat dan penuh informasi, seringkali kita kehilangan kedalaman batin. Kita terlalu banyak berpikir, tapi terlalu sedikit merasa. Padahal, untuk memahami kehidupan, alam semesta, dan bahkan kehendak Tuhan, kita tidak cukup hanya dengan logika. Kita butuh rasa. Ilmu rasa adalah jembatan antara manusia dengan semesta. Ilmu rasa adalah jalan sunyi menuju pemahaman hakikat. Ilmu rasa adalah alat untuk hidup selaras dengan takdir dan kehendak Gusti. Mari kita rawat, kita asah, dan kita lestarikan ilmu rasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu merasakan manfaat dari pembahasan ini, silakan like, subscribe, dan tuliskan komentar di bawah. Apa pengalaman batinmu dalam merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.